1061 Toren Darah. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Dataran Utara. Di dalam lapisan pertama surga di celah abadi yang berdaulat. Fang Yuan membuka matanya perlahan, pupil matanya berkilat. Aku telah menghabiskan begitu banyak hari untuk membuat kesimpulan, tetapi aku akan menggunakan nama aslinya, itu akan terus disebut aliran darah. Memikirkan hal ini, atas kemauan Fang Yuan, cacing gu di sekitarnya bergerak, berhamburan di sekelilingnya. Ratusan gufana terbang di sekelilingnya, membentuk lingkaran besar. Aset darah gu abadi berada di dadanya, lambang merahnya mulai bersinar saat memancarkan panas yang membakar. Tiba-tiba, cahaya merah darah yang menyilaukan keluar dari dada Fang Yuan. Cahaya merah darah itu melesat ke langit, berubah menjadi aliran darah yang besar. Aliran darah membawa Fang Yuan dan menyerbu keluar. Setelah terbang ke langit, dengan desiran, garis merah panjang ditarik. Sebuah sungai cahaya merah darah mengalir di lapisan pertama surga. Kemanapun ia pergi, bau darah yang menyengat yang akan membuat orang mual bisa tercium. Di sungai cahaya merah darah, seluruh tubuh Fang Yuan tertutup, sepenuhnya tersembunyi. Ini bagus, dia bisa menyembunyikan dirinya, bahkan jika musuh ingin menyerang, mereka tidak akan tahu bagian sungai mana yang harus diserang. Setelah terbang beberapa saat, Fang Yuan berhenti bergerak. Sungai cahaya merah darah menghilang, sosok Fang Yuan muncul sendirian. Kecepatan sungai ini bisa lebih cepat, aku hanya perlu menambahkan lebih banyak gufana. Fang Yuan memikirkan pengalamannya dan menyimpulkan. Petik 2. Tetapi tidak peduli berapa banyak gufana yang aku tambahkan, kecepatan linearnya tidak dapat menandingi Gu Abadi Sword Escape. Gu Abadi Sword Escape adalah Gu Abadi peringkat 7, jurus pembunuh abadi ini, semburan darah, hanya menggunakan satu Gu Abadi peringkat 6, dan itu adalah Gu Abadi aset darah peringkat 6, wajar saja jika kecepatannya lebih rendah daripada Sword Escape. Kecuali Fang Yuan dapat menaikkan Gu Abadi aset darah ke peringkat 7, kecepatan garis lurus semburan darah tidak dapat melampaui Sword Escape. Tetapi dengan cara ini, sebagai Gu Abadi peringkat 6, bagi Fang Yuan untuk menggunakan Gu Abadi peringkat 7, dia akan menghadapi situasi canggung yang sama lagi, itu tidak sepadan. Kecepatan perjalanan linearku lebih rendah daripada menggunakan Sword Escape, ini sudah diduga, tidak masalah. Aku menyimpulkan jurus pembunuh abadi ini sambil berpikir tentang perjalanan sambil mengubah arah, untuk menebus kekurangan Sword Escape Immortal Gu. Aku bisa menggunakan Blood Torrent dan Sword Escape Immortal Gu secara bergantian, dengan cara ini, aku hampir tidak bisa menghadapi Cudu. Fang Yuan mempertimbangkannya dengan jelas. Blood Torrent adalah jurus pembunuh jalur darah, sedangkan Sword Escape Immortal Gu adalah jalur pedang, keduanya tidak berhubungan, jika ada Gu Immortal lain yang menggunakan keduanya, mereka akan kalah di kedua sisi. Namun, Fang Yuan adalah pengecualian. Tubuhnya istimewa, terbentuk dari Gu Janin abadi yang berdaulat. Tanda daunnya berasal dari semua jalur, tetapi tidak saling mengganggu. Fang Yuan dapat menggunakan Gu Abadi aliran darah dan pedang pelarian secara bergantian, tanpa menyebabkan keduanya kehilangan kekuatan aslinya. Gu Abadi aliran darah memungkinkan seseorang untuk terbang dalam arah linear, meskipun cepat, mereka hanya dapat bergerak dalam satu arah, terlalu sederhana, dan dapat dilawan dengan mudah. Jika pengguna berhenti untuk mengubah arah, kelemahan yang terungkap dalam kejadian itu akan sepenuhnya digunakan oleh Dewa Dominasi. Namun, jika ia menggunakan pedang pelarian dan aliran darah secara bergantian, ia akan menebus kelemahan mereka, ia akan mampu menghadapi Dewa Dominasi. Cudu adalah dewa Gu jalur kekuatan adalah jalur yang berfokus pada serangan dan pemulihan, jalur ini memiliki ketahanan terlama dalam pertempuran, tetapi biasanya kurang cepat. Tentu saja, ini hanya perkiraan Fang Yuan. Mengenai apakah itu akan efektif, ia perlu mengujinya. Bagaimanapun, terakhir kali Dewa Dominasi Cudu bertarung secara terbuka adalah 100 tahun yang lalu. Setelah pertarungannya dengan tetua tertinggi pertama suku Liu, dia menyembunyikan jejaknya dan berkultivasi dalam pengasingan. Fang Yuan tidak hanya menyimpulkan jurus pembunuh jalur darahnya beberapa hari terakhir ini, dia bahkan mengumpulkan informasi tentang Cudu menggunakan berbagai macam metode. Namun, sebagian besar informasi itu berasal dari 100 tahun yang lalu. Pada titik ini, Fang Yuan mulai merindukan peri lisan. Bibi Heiloulan yang lebih muda memiliki Gu Sumpah Gunung,
dia memiliki jaringan yang luas dan berhubungan dengan banyak orang di jalur iblis dan lurus, dan bahkan orang abadi yang kesepian. Jika dia masih ada, dia akan dapat mengumpulkan lebih banyak informasi tentang Cudu. Sekte Langya mungkin besar, tetapi telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun sebelum ingin berhubungan dengan dunia lagi baru-baru ini. Dalam hal informasi, itu tidak dapat menandingi peri lisan. Jalur informasi, ini adalah salah satu kelemahanku, aku harus memperbaikinya. Pikiran Fang Yuan melayang. Dia memikirkan pertempuran Gunung Yitian. Ah, itu jebakan besar. Fang Yuan memikirkannya dan jantungnya masih berdebar-debar. Dia bisa bertahan hidup karena dua raksasa sedang bertarung, dan dia sebagai seekor semut telah mengambil untung dari konflik mereka. Dia nyaris tidak selamat, sebagian besar disebabkan oleh keberuntungan. Kalau dipikir-pikir, itu karena pencapaian jalur informasinya terlalu rendah, dia tidak memiliki cukup intel. Jika dia tahu tentang detail tersembunyi Gunung Yitian, dia akan mengubah rencananya. Namun, bahkan jika aku memiliki metode jalur informasi peri lisan, aku tidak akan bisa mendapatkan informasi apapun. Gunung Yitian terlalu besar, dalam 500 tahun kehidupanku sebelumnya, tidak ada keributan sebesar itu. Fang Yuan mengesampingkan semua pikirannya yang tidak relevan. Dia harus mengatakan, setelah bangkit kembali, kecepatan berpikirnya sangat cepat. Itu sama sekali tidak seperti tubuh zombie abadi. Dan dengan tingkat pencapaian Grandmaster jalur kebijaksanaannya, dengan bantuan banyak metode jalur kebijaksanaan, dia bahkan lebih tanggap daripada dalam 500 tahun kehidupan sebelumnya, dia bisa berpikir lebih gesit. Dalam aspek ini, dia telah sepenuhnya melampaui dirinya sendiri. Meskipun dia menyimpulkan aliran darah, dia perlu mempraktikkannya, dan terus memodifikasinya saat dia menggunakannya. Setelah menciptakan jurus pembunuh abadi, jurus itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Sang abadi Gu perlu memodifikasi dan memperbaikinya, atau bahkan merombaknya jika diperlukan. Dulu, Dongfang Changfan menciptakan kunang-kunang bintang yang tak terhitung jumlahnya, dia telah memperbaikinya berkali-kali. Meski begitu, dia sendiri tidak merasa puas dengan jurus itu. Beberapa jurus pembunuh abadi disempurnakan oleh sang kreator sepanjang hidup mereka, bahkan para pewaris mereka pun turut serta dalam proses ini. Misalnya, jurus tebasan bulan sabit yang tiada taraf adalah jurus pembunuh abadi khas dari Heavens in Manor. Banyak generasi Dewa Gu telah menyempurnakannya berkali-kali. Tepatnya, jurus ini bisa menjadi terkenal di benua tengah, dan kekuatannya tidak bisa diremehkan. Jurus pembunuh abadi Fang Yuan hanya diciptakan dengan tergesa-gesa, jauh dari level jurus seperti jurus tebasan bulan sabit yang tiada taraf. Pada hari-hari berikutnya, Fang Yuan berlatih menggunakan Gu abadi semburan darah dan pelarian pedang. Penggunaan tanpa henti meningkatkan pengalamannya, dia memperoleh banyak wawasan terhadap penggunaan semburan darah dan pelarian pedang. Sambil berlatih, dia terus memodifikasi jurus itu, akhirnya, dia berhenti menambahkan Gu fana ke semburan darah, sebaliknya, dia mulai mengeluarkan cacing Gu tertentu. Aku butuh semburan darah untuk bekerja dengan SWOT Escape, karena aku membutuhkannya untuk mengubah arah. Setelah SWOT Escape berhenti, aku harus berhasil mengaktifkan semburan darah dalam sekejap. Ini adalah waktu yang singkat, jadi, banyak Gu fana yang membuatnya merepotkan. Tidak hanya akan membuang-buang waktu, meningkatkan kesulitan aktivasi, perolehannya juga sangat kecil hanya dengan sedikit peningkatan kecepatan. Petik 2. Ini hampir siap, aku harus mencoba mengumpulkan Immortal Aperture-ku dan melarikan diri. Mari kita lihat apakah aku bisa melarikan diri dari Cudu. Meskipun Fang Yuan dapat terus menciptakan lebih banyak gerakan pembunuh jalur darah, tidak perlu melakukannya. Setelah mendapatkan Gu abadi beraset darah, dia menggunakan Gu abadi ini sebagai intinya, bersama dengan jurus pembunuh fana yang terkumpul dalam 500 tahun kehidupan sebelumnya, untuk menciptakan 3 jurus pembunuh jalur darah, jejak darah yang mempertaruhkan nyawa, danau penyembuhan darah, dan semburan darah. Pada level ini, itu sudah cukup. Lagi pula, dia hanya memiliki Gu abadi beraset darah, jika dia menggunakan satu jurus pembunuh jalur darah, yang lain tidak dapat digunakan pada saat yang bersamaan. Sedangkan untuk aspek lainnya, Fang Yuan dapat menggunakan Gu abadi lainnya sebagai gantinya. Setelah pertempuran di Gunung Yitian, dia telah kehilangan hampir semua cacing Gu yang terkumpul. Cacing Gu-nya saat ini memiliki banyak jalur, semuanya berantakan dan tidak terorganisir untuk secara sistematis mencakup semua aspek. Namun,
dia tidak punya pilihan selain menggunakannya sekarang. Tetapi jika aku diberi kesempatan lagi, aku akan tetap memilih untuk mengambil Gu Janin abadi yang berdaulat. Fang Yuan tidak meragukan hal ini. Meskipun Fang Yuan berada di dalam celah abadi yang berdaulat, celah itu mudah dijaga dan sulit diserang, tetapi dia harus waspada terhadap Cudu yang mencari bantuan dari orang lain, atau menyiapkan jurus pembunuh medan perang abadi di dataran es. Bagaimanapun, semakin lama dia tinggal, semakin buruk keadaannya. Setelah mengambil keputusan, Fang Yuan tidak ragu lagi. Atas kemauannya, seluruh celah abadi mulai bergetar. Getaran itu semakin besar, setelah beberapa saat, dunia celah abadi mulai menyusut. Itu menyusut dengan kecepatan yang luar biasa. Setelah sekejap, Fang Yuan membuka matanya dan dia sudah berada di dunia luar, dataran es utara. Tidak ada salju atau angin. Sinar matahari putih pucat menyinari dataran es yang datar ini. Itu masih sangat dingin. Fang Yuan memfokuskan pikirannya, dia melihat sekeliling dengan cahaya ilahi di matanya, dengan cepat melihat Cudu. Cudu, dewa pendominasi. Seperti yang diharapkan Fang Yuan, dia tetap di sini dan tidak pergi. Tetapi hal yang tidak terduga adalah sikap Cudu. Tunggu, tolong tunggu. Cudu tidak menyerang, dia tersenyum hangat saat berbicara kepada Fang Yuan dengan nada lembut, tidak ada niat membunuh dalam dirinya. Fang Yuan mendengus, apakah kamu bersikap sopan setelah menggunakan kekerasan? Aku malu, benar-benar malu. Cudu mengakui kesalahannya, dia meminta maaf, aku terlalu gegabah sebelumnya. Namun setelah melihat kesengsaraanmu, itu benar-benar berdampak besar pada perjalanan kultivasiku di masa depan. Karena itu, aku kehilangan akal sehatku sejenak dan menyerang. Sekarang setelah kupikir-pikir, itu benar-benar memalukan. Fang Yuan menatap Cudu dengan waspada, dia menggunakan banyak metode untuk menyelidiki area sekitarnya. Melihat Fang Yuan terdiam, Cudu memulai, teman, aku tidak ingin bermusuhan denganmu, aku hanya ingin metode untuk mengungkap makna sebenarnya dari Reckless Savage. Aku harap kita bisa membuat kesepakatan. Kesepakatan. Mata Fang Yuan bersinar dengan cemerlang, dia berkata dengan nada penuh pertimbangan, itu bukan hal yang mustahil, selama kamu bisa membuatku tertarik dengan tawaranmu. Kegembiraan terpancar di wajah Cudu. Namun selanjutnya, Fang Yuan berkata, namun sebelum transaksi, kita harus menyelesaikan masalah atas seranganmu padaku yang mengganggu kesengsaraanku. Aku pasti akan memuaskanmu dengan kompensasinya. Cudu segera berkata, dia memiliki sikap yang sungguh-sungguh. Bahkan Fang Yuan terkejut, apakah ini masih dewa dominasi? Namun memikirkannya, kewaspadaan Fang Yuan terhadap Cudu meningkat. Orang ini bisa menurunkan harga dirinya, dia adalah orang yang luar biasa. Siapapun yang meremehkannya adalah orang bodoh yang mengerikan. Jika kamu ingin memberi kompensasi kepadaku, kembalikan pedang terbang dewa milikku untuk menunjukkan ketulusanmu. Fang Yuan terus berbicara mendengar Fang Yuan ingin mengambil kembali pedang terbang abadi, Cudu tersenyum, ia menjawab, selama kita menyelesaikan transaksi, aku tidak hanya akan mengembalikan pedang terbang abadi, aku bahkan akan memberimu kompensasi yang memuaskan. Sungguh lelucon, tentu saja ia harus menyimpan pedang terbang abadi ini untuk saat ini, itu adalah alat tawar-menawar terbaik untuk menahan Fang Yuan. Bagaimana, Cudu bisa mengembalikannya sekarang? Cudu hangat dan sopan sekarang, tetapi ia sangat menyadari hal ini dalam hatinya. Fang Yuan tertawa, tetapi tidak ada kekecewaan di wajahnya. Ketika ia menanyakan pertanyaan ini, ia sudah tahu jawabannya, ekspresinya berubah dingin, Cudu, kau tidak punya ketulusan. Kita bisa melupakan masalah ini. Mengatakan demikian, ia mengaktifkan pedang terbang abadi dan terbang keluar seperti pedang, ia menembus udara dan langsung muncul jauh. Teman, tolong tunggu. Ekspresi Cudu berubah, ia dengan cepat mengejar. Fang Yuan bergerak lurus ke depan, menunjuk ke arah langit, setelah terbang beberapa saat, sosok Cudu muncul beberapa li di belakangnya. Gerakan pembunuh abadi. Fang Yuan menoleh ke belakang dan merasakan aura cacing Gu di tubuh Cudu sangat rumit. Itu adalah gerakan pembunuh jalur kekuatan, dan berada di peringkat 7, bahkan lebih cepat daripada gerakan linier Gu abadi melarikan diri pedang. Hati Fang Yuan hancur, situasi ini buruk baginya. Faktanya, dia telah menaruh sebagian besar harapannya pada Gu abadi melarikan diri pedang. Bagaimanapun, itu sangat cepat, bahkan binatang awan kuno tidak dapat mengejarnya.
Tidak disangka bahwa Dewa Penguasa Cudu juga memiliki gerakan pembunuh abadi yang dapat membuatnya terbang lebih cepat daripada Gu Abadi melarikan diri pedang. Saya khawatir Cudu telah memelihara lebih banyak Master Gu untuk kenaikan abadi mereka daripada hanya satu ini. Dalam 100 tahun terakhir, dia pasti telah secara diam-diam memperoleh banyak makna sejati Reckless Savage. Tingkat pencapaian jalur kekuatannya tak terkira dalam, beginilah cara dia menciptakan gerakan pembunuh jalur kekuatan seperti itu. Karena Gu Abadi melarikan diri pedang tidak akan berhasil, mari kita coba semburan darah. Fang Yuan berkehendak dan menghentikan Sword Escape, tubuhnya masih terbang ke depan karena inersia, tetapi menjadi lebih lambat. Selanjutnya, cahaya merah darah menyala di tubuhnya saat cahaya itu mengelilinginya sepenuhnya, berubah menjadi sungai darah. Sungai darah merobek langit, bergerak seperti ular merah yang merayap, bau. Darah meresap ke udara, jurus pembunuh abadi, Blood Torrent, berhasil diaktifkan. Fang Yuan berbalik dan terbang ke sisi kirinya. Penggunaan kedua jurus berturut-turut itu sangat lancar, bahkan Fang Yuan merasa puas, aku mengurangi jumlah Gu Fana, itu jurus yang benar. Dengan cara ini, kemungkinan aliran darah gagal lebih rendah, dan aku dapat menggunakannya lebih cepat. Ini semua berkat latihan yang kulakukan di celah abadi. Pikiran-pikiran ini hanya terlintas sesaat, perhatiannya terutama tertuju pada Dewa Penguasa Cudu. Fang Yuan telah mengubah arahnya, yang terpenting adalah reaksi Cudu terhadapnya. Jika Cudu dapat mengejarku, aku harus berhenti dan berdebat dengannya, untuk membahas masalah transaksi. Fang Yuan sedang mempersiapkan skenario terburuk, tetapi Dewa Penguasa Cudu menyerbu ke depan dengan kekuatan yang luar biasa, terbang melewatinya. Ekspresi Fang Yuan membeku, penglihatannya beralih untuk mengikuti Cudu, dia melihat pihak lain bergerak seperti kereta peluru. Cudu bergerak maju dengan kecepatan tinggi, dia memiliki kekuatan yang begitu besar sehingga gelombang kejut dapat dirasakan di sepanjang jalannya. Setelah terbang lebih dari 10 li, kecepatan Cudu melambat hingga dia berhenti bergerak. Selanjutnya, dia berbalik dan perlahan menambah kecepatan, menyerang Fang Yuan. Kecepatannya menjadi semakin cepat, segera, dia mencapai kecepatan yang melampaui Sword Escape Immortal Gu. Kecemerlangan melintas di mata Fang Yuan, dia segera menggunakan semburan darah dan mengubah arahnya. Dengan demikian, situasi yang sama terjadi lagi. Domination Immortal Cudu dengan cepat, atau lebih tepatnya, dengan kasar, terbang melewatinya. Fang Yuan sangat gembira. Dia khawatir tentang Sword Escape Immortal Gu karena itu hanya bisa terbang dalam garis lurus, jadi dia menciptakan semburan darah untuk menebus kelemahan itu. Tidak disangka bahwa kekurangan ini bahkan lebih serius bagi Domination Immortal Cudu. Situasi berubah tiba-tiba, pikiran Fang Yuan bergejolak hebat, dia memutuskan untuk berhenti bergerak. Sangat mudah baginya untuk melarikan diri sekarang dan mengabaikan Cudu, selama dia waspada, dia tidak akan gagal. Menarik, Fang Yuan bergumam, memutuskan untuk bernegosiasi dengan Cudu. Cudu melihat Fang Yuan berhenti terbang dan merasa sangat gembira, dia juga berhenti bergerak. Sangat dekat, sangat dekat. Sepertinya pedang terbang Immortal Gu di tanganku sangat berguna. Pihak lain sedang mempertimbangkannya. Fang Yuan menunggu Cudu terbang ke arahnya, setelah jarak tertentu, dia mengangkat tangannya, berhenti, mari kita bicara dengan jarak di antara kita. Fang Yuan waspada, meskipun dia memiliki keuntungan dalam bergerak, tetap lebih baik menjaga jarak tertentu. Cudu segera berhenti, dia tersenyum, terlihat sedikit menyedihkan dibandingkan sebelumnya. Fang Yuan berkata, saudara Cu benar-benar luar biasa, ini benar-benar membuka mata. Jurus pamungkas apa ini? Sangat menakjubkan, bahkan Gu Abadi yang bisa melarikan diri dengan pedangku tidak dapat menandinginya. Jurus pamungkas ini disebut perjalanan kekuatan tubuh, aku menciptakannya setelah banyak usaha, ini dapat meningkatkan kecepatanku menggunakan tanda dao jalur kekuatan tubuh abadiku. Namun ada satu kelemahan, aku hanya dapat bergerak maju, dan tidak dapat mengubah arah saat terbang, aku bahkan tidak dapat bergerak mundur. Aku belum cukup berlatih dengannya, aku menggunakannya hari ini saat panik, itu benar-benar memalukan. Kata Cudu, dia dengan jujur mengakui kelemahannya, memberikan watak berpikiran terbuka yang dapat membuat orang-orang mengaguminya. Fang Yuan mengangguk, menunjukkan ekspresi serius, saudara Cu sangat kuat, selama pertempuran normal, di dataran utara, siapa yang dapat membuatmu menggunakan jurus ini untuk mundur? Saya akan berterima kasih atas pujian Anda. Dunia Gu Immortal dataran utara sangat dalam,
Saya hanya memiliki sedikit reputasi, tetapi semakin saya berkultivasi, semakin saya menyadari kekurangan saya. Pasti ada lebih dari 5 Gu Immortal peringkat 8 di dataran utara. Di antara peringkat 7, Anda adalah salah satu ahli yang dapat membuat saya merasa waspada. Saya malu, saya bahkan tidak tahu tentang nama atau latar belakang Anda. Chudu tersenyum dengan ekspresi pahit. Kata-katanya bukan hanya karena kesopanan, itu adalah pikirannya yang sebenarnya. Fang Yuan tidak tahu banyak tentang Domination Immortal Chudu, tetapi Chudu bahkan kurang tahu tentang Fang Yuan. Setelah Fang Yuan menggunakan Sword Escape Immortal Gu, kecepatannya mengejutkan Chudu. Lagi pula, dalam hal kecepatan linier, Sword Escape Immortal Gu dapat dibandingkan dengan Ki Escape Gu yang berperingkat sama. Chudu adalah seorang Gu Immortal peringkat 7 yang berpengalaman, ia memiliki banyak metode gerakan. Tetapi dibandingkan dengan Sword Escape Immortal Gu, sebagian besar dari mereka lebih rendah. Hanya gerakan pembunuh abadi terakhir ini, Body Strength Travel, yang dapat berhasil. Tebakan Fang Yuan benar, gerakan pembunuh abadi ini, Body Strength Travel, diciptakan oleh Chudu untuk mundur. Namun di dataran utara, sangat sedikit orang yang bisa memaksa Chudu mundur. Dan karena Chudu telah menjaga profil rendah selama beberapa tahun terakhir untuk membesarkan para Master Gu ini demi kenaikan abadi mereka, dia tidak banyak bertarung. Bukan karena dia tidak cukup berlatih jurus pembunuh abadi ini, tetapi jurus itu memiliki terlalu banyak cacing Gu, sehingga sulit digunakan. Pertama kali Chudu melihat Fang Yuan sedang mengalami kesengsaraan di celah abadi. Chudu bergerak, tetapi Fang Yuan bahkan lebih cepat darinya, dengan tekad yang lebih besar. Sementara Fang Yuan mencari informasi Chudu tidak mengendur, dia juga mencoba menemukan informasi Fang Yuan. Tetapi dia tidak memperoleh hasil apapun. Dalam perspektifnya, Fang Yuan adalah seseorang yang tampaknya telah melompat keluar dari sebuah batu. Sejak kapan orang seperti itu ada di dataran utara? Tanpa menyebutkan hal lain, hanya auranya saja yang sangat aneh. Ketika Chudu pertama kali melihatnya di lubang abadi, dia adalah peringkat 6. Namun sekarang, dia memiliki aura peringkat 7. Namun, dia adalah seorang abadi Gu dataran utara, itu seharusnya tidak salah. Tetapi apakah dia mengolah jalur darah atau jalur pedang? Ini adalah pertanyaan yang membuat Chudu sangat penasaran. Kedua jalur ini sama sekali tidak berhubungan. Jika itu adalah jalur jiwa dan jalur perbudakan, atau jalur aturan dan jalur pembatasan, atau jalur kebijaksanaan dan jalur emosi, maka itu bisa dimengerti. Tetapi jalur pedang dan jalur darah, bukankah dia takut keduanya akan saling mengganggu? Tetapi Fang Yuan tidak hanya memiliki Gu abadi jalur pedang peringkat 7, jurus pamungkas jalur darahnya bahkan membuat Chudu terkesiap kaget. Jadi meskipun dia mengolah jalur darah dan jalur pedang, itu bukan urusan Chudu, tetapi dia sebenarnya memiliki metode untuk memancing keluar makna sebenarnya dari si liar yang ceroboh. Chudu telah memeras otaknya dan melakukan banyak sekali upaya sebelum berakhir dengan kegagalan, ia hanya bisa memilih metode kasar seperti membesarkan murid setelahnya. Metode apa yang sebenarnya digunakan? Arti sebenarnya dari Reckless Savage, ia pasti perlu memiliki pencapaian jalur kebijaksanaan untuk melakukannya. Apakah itu berarti pencapaian jalur kebijaksanaannya juga tidak rendah? Dalam pengejaran ini, meskipun sangat singkat, Chudu tidak dapat mengejar Fang Yuan. Melihat Fang Yuan tidak terbang menjauh tetapi malah berhenti, Chudu merasa jantungnya berdebar-debar, ia dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Kekuatan memutuskan segalanya, jadi saat ini, Chudu memperlakukan Fang Yuan sebagai orang yang setara. Fang Yuan terdiam sejenak, sebelum ia perlahan berkata lagi, sebenarnya, bukan tidak mungkin untuk melakukan transaksi. Chudu tidak berbicara, ia hanya mendengarkan. Matanya menyala dengan antusias, seolah-olah api berkobar di pupilnya. Tetapi setelah waktu yang lama, Fang Yuan yang tercela itu tidak berbicara, ia tampaknya telah tenggelam dalam pikirannya. Chudu tidak dapat menahannya lagi, dia bertanya, aku percaya bahwa dengan kekayaanku, kamu pasti akan merasa puas. Fang Yuan menatapnya sebelum berkata, bukankah kamu baru saja menghadiri pelelangan Northern Plains? Ekspresi Chudu membeku, dia berkata dengan nada menyelidik, jadi kamu juga menghadiri pelelangan itu. Benar, Fang Yuan mengakui dengan terbuka, selama pelelangan, aku bahkan memanfaatkanmu. Tentu saja, kalimat kedua hanya ada di benak Fang Yuan. Apa yang kamu inginkan?
kamu bisa mengatakannya. Chudu melanjutkan, sulit untuk mengatakannya. Fang Yuan menghela nafas, dia mengerutkan kening sambil menunjukkan ekspresi yang sulit. Chudu merasa tidak sabar. Jika ini orang lain, dia pasti sudah menamparkan pihak lain itu. Tidak ada yang tidak bisa kau katakan, bahkan jika aku tidak memilikinya sekarang, aku bisa mencoba mendapatkannya untukmu. Chudu melanjutkan, dia sudah memutuskan untuk mendapatkan metode ini tanpa peduli biayanya. Fang Yuan menghela napas lagi, aku mengatakan itu karena aku belum memikirkan apa yang akan kuperdagangkan dengan saudara Chu. Chudu sangat marah. Setelah sekian lama, kau menunjukkan ekspresi yang sulit hanya karena kau belum mengambil keputusan. Chudu mengerutkan kening, nadanya menjadi dalam dan rendah saat dia berkata, Tuan, apakah kau tinggal di sini hanya untuk mempermainkanku? Saudara Chu, jangan marah, tentu saja tidak. Fang Yuan segera berkata, setiap Dewa Gu pasti akan menghadapi malapetaka dan kesengsaraan, kita memiliki kebutuhan yang tak terhitung jumlahnya. Aku belum memikirkan apa, dan bagaimana cara bertransaksi denganmu untuk mendapatkan manfaat terbesar bagi kultivasiku. Bagaimana dengan ini, beri aku waktu untuk memikirkannya, setelah mempertimbangkan dengan saksama, aku akan menjawab saudara Chu. Ekspresi Chudu tampak jelek, dia memikirkannya dan mengangguk tak berdaya, baiklah. Melihat sosok Fang Yuan pergi di cakrawala, Chudu memperhatikan, tetap di tempatnya. Membiarkannya pergi seperti ini, apakah itu langkah yang benar atau tidak? Tatapan Chudu berkedip-kedip, namun segera, dia tersenyum pahit pada dirinya sendiri, bahkan jika aku tidak ingin melepaskannya, apa yang bisa kulakukan? Metodeku tidak dapat menangkap atau mengejarnya. Jika aku menggunakan kekerasan, dengan latar belakang orang ini yang misterius, dia mungkin akan merepotkan untuk dihadapi, dan bahkan jika aku menangkapnya, dia mungkin menghancurkan jiwanya sendiri, bagaimana aku bisa mendapatkan metodenya? Petik 2. Namun, melihat sikapnya, dia pasti tulus dalam berdagang denganku. Kalau tidak, dia bisa saja sudah pergi, mengapa dia tetap tinggal untuk berbicara denganku? Chudu mengingat percakapannya dengan Fang Yuan. Dia memikirkannya sejenak, dia merasa bahwa Fang Yuan sangat tulus, meskipun Fang Yuan tidak berbicara tentang sesuatu yang penting, dan sebagian besar hal yang dia katakan hanyalah basa-basi. Namun justru begitu, Chudu merasa, ini jauh lebih tulus daripada memberikan janji-janji kosong dan jaminan keuntungan. Tentu saja, keyakinan terbesarnya bukanlah pada sikap Fang Yuan, tetapi pada pedang terbang Gu abadi yang ada di tangannya. Ini adalah Gu abadi peringkat 7. Bahkan tokoh legendaris seperti Chudu tidak memiliki banyak Gu abadi peringkat 7 dalam kepemilikannya. Fang Yuan terbang menjauh dan tidak menemui masalah lagi. Roh daratan Langya telah mengatur agar Gu abadi manusia berbulu menyiapkan jurus pembunuh medan perang abadi, bahkan ada formasi Gu abadi yang digunakan untuk teleportasi. Namun, Fang Yuan sangat mudah untuk menjauh dari Chudu. Dengan demikian, jurus pembunuh medan perang abadi untuk menghalangi Chudu tidak lagi diperlukan. Mengambil kembali komponen jurus pembunuh medan perang, Fang Yuan menggunakan formasi Gu abadi dan kembali ke tanah terberkati Langya. Kamu memiliki perlindungan Gu abadi yang sangat beruntung, tetapi kamu masih bertemu Chudu, ini tidak masuk akal. Apakah ada yang bersekongkol melawanmu? Melihat Fang Yuan, roh daratan Langya bertanya dengan lugas. Fang Yuan mengerutkan kening, dia telah mempertimbangkan pertanyaan ini sejak lama. Dengan perlindungan Dewa Keberuntungan Kotoran Anjing, keberuntunganku seharusnya tidak buruk. Apakah karena malapetaka duniawi terlalu dahsyat, keberuntungan yang diperoleh dari Dewa Keberuntungan Kotoran Anjing digunakan untuk melawan malapetaka duniawi? Fang Yuan punya tebakan, tetapi dia tidak bisa mengatakannya kepada roh daratan Langya. Bagaimanapun, dia adalah Dewa Keberuntungan manusia. Meskipun dia bergabung dengan Sekte Langya, mereka masih dari ras yang berbeda, ada keretakan di antara mereka. Seperti sebelumnya, ketika Fang Yuan bergegas kembali ke dataran utara dari perbatasan selatan, roh daratan Langya menggunakan kesempatan itu untuk memanfaatkan situasinya. Tetapi jika memang begitu, maka malapetaka duniawi yang kualami sudah sangat dilemahkan oleh keberuntungan. Lalu, kekuatan macam apa yang dimiliki malapetaka duniawi yang sebenarnya? Memikirkan hal ini, Fang Yuan merasakan hawa dingin yang menusuk. Dalam kesengsaraan ini, dia nyaris terhindar dari kematian, hidupnya dalam bahaya, itu adalah panggilan yang sangat dekat. Faktanya, malapetaka duniawi ini telah sepenuhnya melampaui tingkat malapetaka duniawi.
Bahkan 10 malapetaka besar tidak dapat menandingi malapetaka duniawi Fang Yuan saat ini. Tetapi aku telah menghubungkan keberuntungan dengan banyak orang. Mungkin karena efek keberuntungan kotoran anjing terbagi di antara banyak orang, itu tidak efektif. Fang Yuan berpikir, tetapi dia berkata, tetua tertinggi pertama benar, ini bukan masalah keberuntungan, seseorang telah merencanakan untuk melawanku. Identitas Fang Yuan telah terungkap dalam pertempuran Gunung Yitian. Baik itu rahasia tentang dia sebagai iblis dunia lain atau jangkrik musim semi musim gugur, fakta bahwa dia juga menghancurkan bangunan 88 yang sejati diketahui semua orang. Sekte bayangan, pengadilan surgawi, dan semua suku Huang Jin di dataran utara kemungkinan besar akan bersekongkol melawan Fang Yuan. Roh tanah Langya mendesah, kekhawatiran tergambar di seluruh wajahnya, nadanya menjadi muram, mungkin tidak ada yang bersekongkol melawanmu. Jangan lupa, kamu adalah anggota Sekte Langya, dan tanah terberkati Langya milikku sudah terekspos, kita telah menderita lebih dari satu serangan. Beberapa waktu lalu, kita kehilangan 2 Dewa Gu, nilai tempat ini cukup bagi banyak ahli dan pasukan untuk bertindak. Fang Yuan sedikit senang, akan jauh lebih baik baginya jika roh tanah Langya memiliki pikiran seperti itu. Tatapan roh tanah Langya berkedip, dia dengan cepat mengubah kata-katanya, tetapi jika kita dapat menggunakan Gu kebijaksanaan sebagai inti untuk menciptakan kediaman terpencil rumah Gu abadi, kita tidak hanya dapat mempertahankan diri, kita bahkan dapat mempertahankan diri dari semua deduksi dari hampir semua orang di dunia. Fang Yuan tersenyum tanpa berbicara. Ternyata roh tanah Langya ingin membicarakan hal ini. Tampaknya dia masih menginginkan Gu kebijaksanaan. Namun sayangnya, dalam transaksi sebelumnya, Fang Yuan tidak menjual Gu kebijaksanaan. Semua berkat cacing Gu dari tetua tertinggi pertama, aku berhasil melewati kesengsaraan ini. Aku akan mengembalikannya kepadamu sekarang, cacing Gu ini sangat membantu. Fang Yuan berkata saat sejumlah besar Gu terbang sesuai keinginannya, keluar dari lubang abadi miliknya. Tentu saja, dengan bantuan mereka, bencana duniawi akan mudah terjadi. Roh tanah Langya berkata dengan bangga. Fang Yuan tidak mengatakan yang sebenarnya, tetapi dia tidak berbohong, dia mengalihkan topik pembicaraan, terutama jurus pamungkasmu, lubang penempa kesengsaraan abadi, itu benar-benar efektif. Tetapi Cudu muncul di akhir, itu cukup menakutkan. Untungnya, saya lebih unggul darinya dalam hal pergerakan, meski sedikit. Sambil mendengarkan, roh daratan Langya mengumpulkan semua cacing Gu, setelah memeriksa semuanya, dia bertanya dengan nada menyesal, apakah kamu benar-benar tidak menjual Gunung Danghun dan Gu kebijaksanaan kepadaku? Dalam transaksi awal, roh daratan Langya ingin menggunakan 3 warisan sejati sebagai ganti Gunung Danghun, Lembah Luopo, dan Gu kebijaksanaan. Namun setelah memikirkannya, Fang Yuan merasa bahwa meskipun jalur pemurnian, jalur keberuntungan, dan jalur pencurian bagus, semuanya tidak sepenuhnya cocok untuknya, semuanya tidak sesuai dengan rencana masa depannya. Jika dia menukar semuanya, itu tidak sepadan. Namun, jurus pembunuh jalur pemurnian, bukaan penempaan kesengsaraan abadi, Gu abadi keberuntungan kotoran anjing warisan sejati jalur keberuntungan, dan lainnya, semuanya dapat memberikan bantuan yang sangat besar bagi Fang Yuan. Jadi, setelah memikirkannya, Fang Yuan memilih kata-katanya dan mendesak roh daratan, apakah kamu benar-benar ingin menukar 3 warisan sejati itu denganku? Ada banyak Gu abadi dalam warisan sejati, jika aku mendapatkannya, apakah Sekte Langya tidak akan membutuhkannya nanti? Roh daratan Langya juga tidak rela melepaskan mereka. Misalnya, Gu abadi keberuntungan kotoran anjing, telah disempurnakan segera oleh leluhur rambut panjang saat Dewa Matahari Raksasa meninggal. Setelah itu, Gu abadi keberuntungan kotoran anjing telah menjaga tanah terberkati Langya, memberikan bantuan besar kepada roh daratan Langya sebelumnya ketika ia menyempurnakan Gu. Pada saat yang sama, ia melindungi tanah terberkati Langya dari bencana dan bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Namun, jika roh daratan Langya tidak menawarkannya, warisan sejati ini akan terlalu rendah nilainya, bagaimana mereka bisa ditukar dengan 3 harta Fang Yuan. Karena itu, Fang Yuan mendesak lagi, tetua tertinggi pertama, karena kita berdua tidak rela, mengapa kita tidak mengambil apa yang kita butuhkan? Mari kita tangani sebagian dari masing-masing. Oh, jelaskan dengan jelas, kata roh daratan Langya. Fang Yuan berbicara tentang niatnya saat roh daratan Langya menolak, tidak mungkin,
Anda menginginkan bagian terpenting dari ketiga warisan sejati, tetapi Anda hanya menawarkan lembah Luopo. Ini kerugian besar, tidak mungkin. Itu tidak akan berhasil. Fang Yuan tersenyum, terus bernegosiasi dengan roh tanah Langya. Roh tanah Langya tidak pandai bernegosiasi, garis dasarnya dengan cepat diidentifikasi oleh Fang Yuan setelah beberapa penyelidikan. Dalam situasi seperti itu, roh tanah itu sederhana dan mudah dihadapi dibandingkan dengan Dewa Gu. Akhirnya, Fang Yuan dan roh tanah Langya mencapai kesepakatan. Fang Yuan secara resmi menjual lembah Luopo kepada roh daratan Langya, sementara ia memperoleh Gu abadi keberuntungan kotoran anjing, Gu abadi aset darah, dan Gu abadi batas gelap, ketiga Gu abadi peringkat 6 ini. Utangnya kepada Sekte Langya telah dilunasi, dan ia meminjam sejumlah besar Gu Fana dan Gu abadi untuk memperbaiki kelemahannya, dan yang terpenting, cacing Gu yang dibutuhkan untuk membentuk lubang penempa kesengsaraan abadi dan gelombang pedang berlapis 3. Dan faktanya, lubang penempa kesengsaraan abadi dan gelombang pedang berlapis 3 sangat membantu Fang Yuan selama kesengsaraan. Meskipun transaksi ini dilakukan, roh daratan Langya masih menginginkan Gunung Danghun dan Gu kebijaksanaan saat ini. Kali ini, roh daratan menyatakan niatnya untuk membelinya lagi. Tetapi apakah Fang Yuan akan setuju? Meskipun demikian, ia tidak dapat menolak roh daratan Langya terlalu keras. Ia berpikir dan berkata dengan hati-hati, saya belum berniat menjual keduanya, tetapi jika saya mengalami kesulitan di masa mendatang, dan situasinya mengharuskannya, saya akan menggunakannya untuk berdagang dengan tetua tertinggi pertama. Roh daratan Langya hendak berbicara. Fang Yuan melambaikan tangannya, lalu berkata cepat, aku akan meninggalkan dua harta karun ini di tanah terberkati Langya. Aku tidak akan membawanya, aku akan meminjamkannya ke sekte untuk digunakan, sesuai perjanjian kita sebelumnya. Jangan khawatir, tetua tertinggi pertama. Meminjamkan kebijaksanaan Gu ke sekte Langya berarti roh tanah Langya akan memberinya makan, ini memecahkan masalah besar bagi Fang Yuan. Adapun Gunung Danghun, lebih baik tidak meletakkannya di lubang abadi miliknya. Gunung atau sungai yang terkenal menanggung beban besar pada ki langit dan bumi. Hal yang sama berlaku untuk wilayah terpencil langit dan bumi. Yang terpenting, Sekte Bayangan memiliki pengetahuan yang jelas tentang Gunung Danghun dan Lembah Luopo. Jika mereka menggunakan perjalanan abadi tetap untuk berteleportasi ke lubang abadi Fang Yuan, itu akan menjadi situasi yang mengerikan. Roh tanah Langya tidak menyerah, dia terus menyentuh topik ini, tetapi siapa Fang Yuan? Dia adalah seseorang dengan keterampilan negosiasi yang diasah selama lebih dari 500 tahun kehidupan, roh tanah Langya yang sederhana tidak dapat bersaing dengannya. Setelah percakapan panjang, Fang Yuan mengambil kembali banyak sumber daya kultivasinya yang disimpan dengan roh tanah Langya. Seperti ular piton naga api yang menakutkan, laba-laba yang menyesal, ikan naga, hutan bambu panah, semuanya berasal dari tanah terberkati Hu Immortal atau tanah terberkati bentuk bintang. Mereka adalah sumber pendapatan yang hanya kalah dari Gu yang bernyali. Dari awal hingga akhir, Fang Yuan tidak bertanya kepada roh tanah Langya tentang penjualan jurus pamungkas bukaan penempaan kesengsaraan abadi. Cudu, dia hanyalah rencana cadangan bagi Fang Yuan. Meskipun mereka telah bertukar cacing jalur informasi dan dapat berkomunikasi, Fang Yuan telah pergi, ia tidak dibatasi oleh metode jalur informasi apapun. Bukankah transaksi di masa mendatang akan bergantung pada suasana hati Fang Yuan? Adapun, Gu abadi pedang terbang peringkat 7. Hehe, itu hanya Gu abadi peringkat 7, jadi bagaimana jika ia tidak dapat mengambilnya kembali? Gu abadi biasa menghargai Gu abadi peringkat 7, tetapi Fang Yuan bahkan memiliki Gu abadi peringkat 9 seperti Gu kebijaksanaan, ia secara alami memiliki perspektif yang berbeda. Terutama ketika ia telah kehilangan hampir semua Gu abadinya beberapa waktu lalu kepada Ying Wuxie. Hanya Gu abadi pedang terbang peringkat 7 yang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan semua Gu abadi itu. Cudu tidak tahu tentang latar belakang Fang Yuan, ia meremehkan Fang Yuan. Secara keseluruhan, kecil kemungkinan Fang Yuan akan berdagang dengan Cudu. Arti sebenarnya dari Reckless Savage, jauh lebih penting bagi Fang Yuan dibandingkan dengan Gu abadi peringkat 7. Karena jalan yang akan kutempuh sekarang adalah jalan transformasi. Fang Yuan telah memikirkannya dengan mendalam, ia telah mempertimbangkannya dengan saksama. Jalan transformasi, ini adalah jalan yang paling cocok untuknya saat ini. Mengapa Fang Yuan memilih jalur transformasi?
Setelah pertempuran di Gunung Yitian, Fang Yuan memiliki tubuh yang hidup. Dia telah mempertimbangkan pertanyaan yang paling penting, jalur apa yang akan dia pilih mulai sekarang. Dalam kehidupan sebelumnya, dia memilih jalur darah, itu karena jalur darah memungkinkan pertumbuhan yang cepat dan sangat kuat, dia dapat tumbuh saat bertarung, dan itu tidak membutuhkan banyak sumber daya. Selain itu, selama kehidupan sebelumnya, ini adalah satu-satunya pertemuan kebetulan yang layak, prospek terbaiknya ada di jalur darah. Setelah kelahiran kembali, dia menyerah pada jalur darah dan memilih jalur kekuatan, itu karena sekarang bukan masa perang kacau 5 wilayah masih teratur dan jalur darah tidak dapat berkembang. Alasan lainnya adalah karena pertemuan kebetulannya. Fang Yuan mencari ingatannya dan menemukan peluang terbaik baginya pada periode waktu tertentu. Secara kebetulan, semua peluang ini terkait dengan jalur kekuatan. Sebenarnya, baik itu jalur darah atau jalur kekuatan, keduanya memiliki kekurangan. Jalur darah berada dalam keadaan yang buruk, orang-orang memusuhinya. Setiap Dewa Gu atau Master Gu yang mengolah jalur darah akan disingkirkan oleh seluruh dunia. Jalur kekuatan menurun, meskipun Dewa Dominasi Cudu menambahkan cabang kekuatan manusia Jun, penurunannya tidak dapat dihentikan. Sejujurnya, kedua jalur ini bukanlah pilihan terbaik. Fang Yuan menyimpulkan, sejak kelahiran kembali, pertemuan kebetulannya cukup banyak. Jalur kebijaksanaan, jalur keberuntungan, jalur pencurian. Kesempatan ini juga memiliki tingkat yang sangat tinggi. Misalnya, warisan jalur kebijaksanaan Dong Fang Changfan, atau warisan jalur bintang Star Lord Wan Xiang. Jalur bintang dan jalur kebijaksanaan, kedua jalur ini jauh lebih baik daripada jalur darah dan jalur kekuatan. Memiliki warisan dan tidak memilikinya menghasilkan hasil yang sangat berbeda. Yang pertama memungkinkan seseorang untuk menggunakan kebijaksanaan pendahulu untuk maju tanpa rasa takut, mereka bisa sangat percaya diri. Yang terakhir menjelajah sendiri, di dunia yang tidak dikenal, mereka harus bereksperimen dan menemukan jalan maju perlahan-lahan. Jika Fang Yuan telah memperoleh dua warisan sejati ini di kehidupan sebelumnya, selama situasi memungkinkan, ia akan memilih warisan jalur kebijaksanaan Dong Fang Changfan sebagai fokus utama, dengan warisan jalur bintang Star Lord Wan Xiang serta warisan sejati Blood Sea Ancestor untuk membantunya. Ia akan menjadi Gu Immortal jalur kebijaksanaan. Karena dalam hal prospek, warisan jalur kebijaksanaan Dong Fang Changfan adalah yang terbaik. Gu Immortal jalur kebijaksanaan jumlahnya sedikit, mereka sangat berharga di dunia Gu Immortal. Meskipun sangat populer, mereka juga sangat ditakuti oleh banyak orang. Namun, jalan yang harus dipilih tidak hanya bergantung pada prospek masa depan, kebutuhan langsung seseorang juga penting. Warisan jalur kebijaksanaan Dong Fang Changfan berasal dari seorang Dewa Gu peringkat 8 pengadilan surgawi, telah diwariskan selama beberapa generasi, prospeknya bagus. Namun, warisan ini memiliki kelemahan, tidak unggul dalam pertempuran. Keuntungan terbesar dari warisan sejati ini adalah kemahiran dalam deduksi. Untuk menebus kelemahan ini, Dong Fang Changfan menciptakan jurus pembunuh abadi kunang-kunang bintang yang tak terhitung jumlahnya, kelemahannya pun berkurang. Rute Dong Fang Changfan tidak cocok untuk Fang Yuan, karena dia menghadapi bahaya di mana-mana. Ying Wuxie, pasukan sisa sekte bayangan, pengadilan surgawi, 10 sekte kuno besar benua tengah, suku Huang Jin di dataran utara, Fang Yuan memiliki banyak musuh. Terutama setelah pertempuran Gunung Yitian, rahasia Fang Yuan terungkap, baik itu Spring Autumn Cicada, status iblis dunia lain, atau kejahatan tanah terberkati pengadilan kekaisaran, dia hampir sepenuhnya terungkap. Jadi, Fang Yuan tidak hanya perlu mempertimbangkan prospek masa depannya, dia juga harus mempertimbangkan keadaannya. Dalam beberapa aspek, kebutuhan langsungnya lebih penting daripada prospek masa depannya. Tanpa kemampuan untuk menghadapi keadaannya, bahkan jika dia memiliki prospek yang besar, itu tidak berguna, dia tidak dapat memanfaatkannya. Saat ini, Fang Yuan membutuhkan kekuatan tempur yang tinggi. Jalur logam, jalur api, jalur petir, jalur pedang, jalur darah, kelima jalur ini secara publik diakui sebagai jalur dengan kekuatan tempur tertinggi. Tiga yang pertama telah menjadi arus utama untuk waktu yang sangat lama. Dua yang terakhir, baik jalur pedang atau jalur darah, memiliki sejarah yang sangat singkat, mereka dianggap baru. Jalur pedang memiliki Boking, sementara jalur darah memiliki leluhur laut darah, tetapi selain keduanya, hanya ada sedikit orang yang terkenal. Jadi,
Fondasi kedua jalur ini tidak dapat menandingi tiga lainnya. Bagi Fang Yuan, baik jalur logam, jalur api, atau jalur petir, tingkat pencapaiannya biasa saja, dia tidak memiliki warisan untuk mereka. Sebaliknya, dia adalah seorang Grandmaster jalur darah, dan meskipun tingkat pencapaian jalur pedangnya biasa saja dan tidak memiliki warisan, dia memiliki banyak Gu abadi milik Boking. Tingkat pencapaian semua jalur merupakan elemen penting yang perlu dipertimbangkan. Tanpa warisan, jika orang tersebut memiliki tingkat pencapaian yang tinggi, mereka dapat berinovasi dan menciptakan metode baru. Namun akan lebih sulit untuk melakukannya tanpa warisan, orang tersebut membutuhkan bakat dan kreativitas. Tingkat pencapaian jalur kekuatan, jalur darah, jalur kebijaksanaan, dan jalur bintang Fang Yuan semuanya berada di Grandmaster, dengan jalur darah berasal dari fondasi kehidupan sebelumnya. Jalur kekuatan terakumulasi selama kedua kehidupan, sementara jalur kebijaksanaan dan jalur bintang diperoleh secara kebetulan, menggunakan alam mimpi untuk meningkatkan tingkat pencapaian mereka dengan cepat. Jalur penyempurnaan berada di kuasa Grandmaster, itu bagus bahkan di antara para dewa Gu. Jalur perbudakan berada di level Master, itu tidak mengesankan di antara para dewa Gu. Jalur keberuntungan berada di kuasa Master, sementara sebagian besar jalurnya yang lain biasa saja, seperti jalur pedang, jalur cahaya, jalur gelap, dan lainnya, atau bahkan kosong, seperti jalur hantu. Dalam hal tingkat pencapaian, dia harus menempuh jalur dengan tingkat pencapaian Grandmaster tertinggi, satu dari keempatnya. Tetapi lupakan jalur darah, atau jalur kekuatan yang menurun, jalur kebijaksanaan dan jalur bintang tidak menonjol dalam kekuatan pertempuran, meskipun dia memiliki warisan dari mereka, Gu abadi yang terkumpul milik Fang Yuan semuanya telah hilang. Jika Gu abadi dalam warisan ini belum disempurnakan, Fang Yuan masih bisa menyempurnakannya perlahan di masa mendatang. Namun, Gu abadi ini sekarang ada di tangan Ying Wuxie, dia tidak tahu yang mana yang sudah hancur. Dalam situasi ini, ada hambatan besar untuk kultivasinya di masa depan. Bahkan jika dia bersedia mengambil risiko dan menyempurnakan Gu abadi, karena hanya ada satu, dia mungkin tidak berhasil. Dengan semua pertimbangan ini, Fang Yuan berada dalam posisi yang canggung. Setelah pertempuran di Gunung Yitian, ketika memikirkan jalan masa depannya, Fang Yuan merasa sangat tersesat. Hanya setelah dia secara bertahap menyadari kedalaman tubuh ini, kebingungan dalam dirinya menghilang, dia bisa melihat harapan lagi. Dia pertama kali menyadari bahwa tubuhnya memiliki lebih dari 1000 tanda Dao, dari semua jalur. Ini bukan hal yang luar biasa. Ketika Gu abadi mengalami kesengsaraan, karena kesengsaraan di lubang abadi mereka, tanda Dao dari semua jenis yang berbeda akan terbentuk, hanya saja akan ada satu atau dua jenis dengan jumlah tertinggi. Yang terpenting adalah, tanda Dao-nya tidak saling mengganggu, tidak saling melemahkan. Ini sungguh luar biasa. Ketika Fang Yuan pertama kali menyadari hal ini, dia tidak percaya bahwa sesuatu yang sebaik ini bisa ada. Ini menjungkirbalikkan kebijaksanaan konvensional mengenai kultivasi. Jika dia memberitahu orang-orang tentang hal itu, mereka akan mengira dia sedang mengoceh. Namun, pikirkan tentang Gu Janin abadi yang berdaulat, Gu abadi peringkat 9 yang telah dipersiapkan oleh Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral dan Sekte Bayangan selama puluhan ribu tahun, inti dari pekerjaan mereka. Dengan cara ini, tidaklah aneh jika itu bertentangan dengan akal sehat. Selanjutnya, Fang Yuan sangat gembira. Manfaat ini bukan untuk orang lain, melainkan untuk dirinya sendiri. Hanya dengan poin ini, dia bisa mengolah setiap jalur. Dahulu kala, Fang Yuan pernah berencana mengolah 2 lubang abadi, satu untuk jalur waktu, dan satu lagi untuk jalur kekuatan. Namun lubang abadi yang berdaulat jauh lebih tidak masuk akal, lubang itu bisa mengolah setiap jalur, sejak awal sejarah, setiap jalur yang pernah ada. Ini seperti mimpi. Dalam sejarah, bahkan Yang Mulia Abadi dan Yang Mulia Iblis mengolah satu jalur terlebih dahulu, dengan jalur lainnya sebagai yang kedua. Bahkan jika para dewa Gu mengolah banyak jalur, hasilnya seringkali mereka akan berakhir dengan kegagalan setelah mencoba menggigit lebih dari yang bisa mereka kunyah. Karena tanda Dao mereka saling menolak, semakin mereka mengolah, semakin besar konfliknya, itu tidak sepadan. Namun Fang Yuan tidak memiliki masalah ini, dia bisa mengolah setiap jalur, tidak ada konflik sama sekali, prospeknya cerah, dia melampaui Yang Mulia Abadi dan Yang Mulia Iblis dalam sejarah. Fang Yuan dengan cepat menjadi tenang. Kemungkinannya indah, tetapi mengolah setiap jalur hanyalah mimpi yang menakjubkan.
Dia harus mempertimbangkan jumlah waktu yang dibutuhkan, sumber daya, usaha, dan yang terpenting, lingkungan kultivasi yang aman dan damai. Fang Yuan tidak memiliki semua ini. Dia memiliki usaha dan sumber daya yang terbatas, dan tidak punya waktu. Musuh-musuhnya ada di kelima wilayah, termasuk Dewa Gu Dataran Utara yang paling terampil dalam pertempuran, organisasi Dewa Gu nomor 1 di dunia, pengadilan surgawi, 10 sekte kuno besar yang menguasai benua tengah, dan banyak orang yang mendambakan warisan sejati jalur keberuntungan yang dimilikinya. Prospeknya luar biasa, tetapi bahaya mengintai di mana-mana. Lupakan tentang menciptakan jalurnya sendiri. Fang Yuan tidak memiliki fondasi itu. Dia hanya bisa memilih satu jalur yang tersedia sekarang, dan melanjutkannya. Paling-paling, dia bisa mengolah yang kedua. Lebih dari itu, dan situasinya tidak akan mengizinkannya. Waktu dan usahanya akan sia-sia, dan dia akan mencari kehancurannya sendiri. Di antara semua jalur, mana yang bisa membuat Fang Yuan mendapatkan kekuatan pertempuran yang hebat dan menunjukkan keahliannya, sambil juga mempertimbangkan tingkat pencapaian dan warisannya. Setelah memikirkannya, satu jalur tersisa di benak Fang Yuan. Itu adalah jalur transformasi. Jalur transformasi disebut jalur yang memproyeksikan setiap jalur. Jalur transformasi Gu Immortals dapat berubah menjadi keberadaan jalur logam, jalur cahaya, cahaya pedang, jalur cahaya, dan semua jalur lainnya. Namun, jalur transformasi memiliki kekurangan yang bertahan hingga saat ini, yaitu ketika jalur transformasi Gu Immortals berubah menjadi makhluk lain, mereka perlu menyingkirkan tanda dao tersebut untuk mencegah tanda dao mereka saling mengganggu. Kekurangan ini tidak ada bagi Fang Yuan. Karena Gu Janin abadi yang berdaulat, tanda daunnya hidup berdampingan secara harmonis. Ketika Qizai mengejarnya, dia bahkan mengira bahwa Fang Yuan adalah pemilik rahasia transformasi tak terkendali dari Reckless Savage Demon Venerable. Dapat dikatakan, jalur transformasi dapat menunjukkan keunggulan Fang Yuan paling banyak. Bahkan dapat dikatakan, Fang Yuan saat ini, tidak, dia adalah satu dari dua orang dalam sejarah yang paling cocok untuk mengolah jalur transformasi. Yang lebih menakjubkan lagi, begitu dia mengolah jalur transformasi, rahasianya memiliki tanda dao yang tidak saling melawan akan disembunyikan sepenuhnya. Fang Yuan dapat menggunakan Gu abadi dari semua jalur setelah bertransformasi, tanpa menimbulkan kecurigaan apapun. Dan setelah bertransformasi, dia dapat menggunakan Gu abadi dari jalur tersebut dan menerima efek amplifikasi. Misalnya, menjadi binatang jalur pedang untuk mendapatkan banyak tanda dao jalur pedang, lalu menggunakan Gu abadi jalur pedang untuk mendapatkan peningkatan kekuatan yang lebih besar. Meskipun tingkat pencapaian jalur transformasi Fang Yuan tidak tinggi, jadi apa, dia memiliki makna sejati Reckless Savage. Meskipun Fang Yuan tidak memiliki warisan jalur transformasi, itu bukan masalah. Mengapa? Karena jurus pembunuh jalur transformasi mudah diperoleh. Berubah sempurna menjadi bentuk lain sepenuhnya adalah jurus pembunuh jalur transformasi itu sendiri. Sedangkan untuk Gu abadi jalur transformasi, mereka adalah yang paling mudah disempurnakan di semua jalur. Bagi Fang Yuan, dia dapat dengan cepat mengumpulkannya dan memulai lagi. Selain itu, Fang Yuan memiliki pertimbangan lain. Seperti tanah terberkati Langya, roh tanah Langya ini sangat menghargai identitas pria berbulu. Jika Fang Yuan berkultivasi hingga membuahkan hasil, dia bisa berubah menjadi Gu abadi pria berbulu untuk mendapatkan kepercayaannya, dia akan mendapatkan lebih banyak dukungan. Di masa depan, ketika dia menghadapi serangan, dia bisa berubah menjadi benda atau orang lain untuk menipu orang lain. Jika identitasnya terbongkar, dan dia tidak dapat melakukan apapun dengan identitas aslinya, dia dapat menyembunyikan dirinya dan terus menjelajahi dunia dengan aman. Mulai sekarang, aku adalah dewa abadi jalur transformasi. Tanah yang diberkati Langya, beberapa hari kemudian. Ini adalah hujan di dalam. Roh tanah Langya berkata sambil mendaratkan baskom berisi air ke Fang Yuan, membiarkannya melihat. Fang Yuan mengulurkan tangannya untuk menerimanya. Hati-hati, roh tanah Langya memberi instruksi, material abadi tingkat 6 ini sangat istimewa, cukup berat. Roh tanah Langya memberi banyak penekanan pada kata berat. Fang Yuan mengangguk, jangan khawatir, aku pernah mendengar tentang material abadi ini. Sambil berkata demikian, Fang Yuan mengambil material abadi ini. Tiba-tiba, dia merasakan tarikan gravitasi yang kuat. Saat melihatnya, air di baskom itu bening dan transparan,
ada sedikit warna hijau di dalamnya. Fang Yuan memegangnya dengan stabil, tetapi permukaan airnya beriak-riak karena suatu alasan, seperti permukaannya terkena hujan. Ini adalah hujan di dalam material abadi tingkat 6. Jenis air hujan ini sangat unik, mengandung tanda Dao, beratnya sebenarnya tidak tinggi, tetapi membawa semacam beban bagi makhluk hidup yang memegangnya. Roh daratan Langya menekankan pada berat, dia tidak berbicara tentang berat. Dia berbicara tentang beban psikologisnya. Apakah kamu benar-benar memutuskan untuk menggunakan kesempatan ketiga dan terakhir untuk memintaku memurnikan Gu? Bukan untuk memurnikan perjalanan abadi tetap, tetapi untuk memurnikan Gu abadi perubahan bentuk sebagai gantinya. Sementara Fang Yuan sedang melihat material abadi di baskom, roh daratan Langya bertanya lagi. Ya, aku telah memutuskan, aku tidak akan mengubahnya lagi. Fang Yuan mengangguk, dia menjawab dengan tegas tanpa ragu-ragu. Fang Yuan telah memikirkannya dengan saksama, dia telah memutuskan untuk mengolah jalur transformasi. Perjalanan abadi tetap itu bagus, tetapi pertama-tama, material yang paling penting, cahaya dari era yang tak terlupakan, hilang. Kedua, Fang Yuan tidak yakin bahwa itu telah dihancurkan. Dan terakhir, Gu abadi perubahan bentuk lebih penting bagi Fang Yuan saat ini. Dengan demikian, Fang Yuan berubah pikiran dan menggunakan kesempatan terakhir untuk mencoba dan memurnikan Gu abadi perubahan bentuk. Gu abadi itu unik, Gu abadi perubahan bentuk adalah inti dari jalur transformasi itu sendiri. Gu abadi ini terkenal dalam sejarah, Reckless Savage Demon Venerable telah menggunakannya dan memurnikannya ke peringkat 9. Namun setelah Reckless Savage Demon Venerable meninggal, Gu Immortal tingkat 9 juga hancur. Sejak saat itu, orang-orang akan menyempurnakannya lagi mulai dari tingkat 6. Dalam hal fondasi, jalur transformasi jauh lebih dalam daripada jalur pedang dan jalur darah. Setelah Reckless Savage Demon Venerable, ada banyak ahli Gu Immortal di jalur transformasi. Orang-orang ini seperti bintang-bintang terang di langit, mereka telah meninggalkan jejak yang dalam sejarah panjang dunia, mereka berbakat dan legendaris, generasi mendatang menghormati dan mengagumi mereka. Gu abadi yang dapat berubah wujud merupakan elemen kunci, dan juga naik turun bersama para ahli ini. Gu abadi yang dapat berubah wujud telah dihancurkan puluhan kali, dan disempurnakan lagi oleh orang lain. Dalam kebanyakan situasi, itu adalah peringkat 6. Gu abadi yang dapat berubah wujud peringkat 7 jarang muncul dalam sejarah. Sedangkan untuk Gu abadi yang dapat berubah wujud peringkat 8, itu bahkan lebih langka, hampir dapat dihitung dengan 2 tangan. Semakin tinggi peringkat Gu abadi, semakin sulit untuk disempurnakan. Dan bersama dengan peluang keberhasilan yang lebih rendah, bahan penyempurnaan juga lebih mahal. Misalnya, leluhur tua Suehu, untuk menyempurnakan Gu abadi peringkat 8 Fortune Rivaling Heaven, telah menghabiskan hampir semua tabungannya, dan bahkan memerintahkan Gu abadi dari tanah yang diberkati Snowy Mountain untuk mencari bahan abadi untuknya. Dari sini, orang dapat melihat biaya yang mengerikan untuk menyempurnakan Gu abadi peringkat 8. Untungnya, Fang Yuan hanya mencoba untuk menyempurnakan Gu abadi yang dapat berubah wujud peringkat 6. Dia memiliki resep Gu abadi, dan hanya ada sedikit peluang bagi Gu abadi yang dapat berubah wujud untuk disempurnakan oleh orang lain. Bahan-bahan abadi sebagian besar sudah dipersiapkan, ini berkat persediaan bahan abadi yang sangat besar di tanah yang diberkati Langya, dan Fang Yuan tidak perlu membayarnya sama sekali. Karena persetujuan Tifing Heaven Demon Venerable dan Long Hair Ancestor, roh tanah Langya akan memurnikan Gu untuk Fang Yuan 3 kali. Gu mortal dijamin, tetapi Gu abadi tidak. Ini adalah yang ketiga dan terakhir kalinya. Sangat disayangkan, saat itu kamu memiliki tanda Dao yang sukses, memurnikan Gu abadi yang berubah bentuk pasti akan menjadi kesuksesan yang terjamin. Mengapa kamu terlahir kembali pada saat yang genting itu? Roh tanah Langya berpikir kembali dan merasa sangat menyesal. Fang Yuan telah memberitahu roh tanah Lang ya tentang banyak hal dengan jujur. Bagaimanapun, rahasia seperti kelahirannya kembali sudah terungkap, bahkan jika roh tanah Langya tidak tahu, dia bisa mendapatkan informasi dari dunia luar. Pada waktu itu, aku digunakan oleh Spectral Soul Demon Venerable, tetapi bahkan sekarang, memikirkannya kembali, itu masih sangat mencurigakan. Fang Yuan mengerutkan kening. Roh daratan Langya menggelengkan kepalanya, lupakan saja, jangan bicarakan ini. Meskipun kita tidak memiliki tanda Dao yang berhasil, aku mewarisi teknik penyempurnaan Gu khusus yang berwujud manusia berbulu dari tubuh utamaku.
Metode ini dapat menggunakan tanda dao langit dan bumi untuk membantu penyempurnaan Gu, meskipun malapetaka dan kesengsaraan terjadi, keuntungannya melampaui kerugiannya. Petik 2. Selain itu, tanah terberkati Lang Yaku telah menggunakan jurus pamungkas celah penempaan kesengsaraan abadi untuk melewati malapetaka dan kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya. Ada sejumlah besar tanda dao jalur penyempurnaan di sini. Bersama dengan efek dari bagian-bagian yang tersisa dari kuali penyempurnaan, ada peluang tinggi untuk berhasil dalam menyempurnakan Gu abadi bentuk perubahan pada percobaan pertama. Namun, untuk membuatnya aman, Fang Yuan, kamu harus berpartisipasi dalam penyempurnaan ini. Kamu adalah pemilik Gu abadi keberuntungan kotoran anjing, dengan keberuntunganmu yang kuat, kamu dapat meningkatkan peluang keberhasilan. Dalam proses penyempurnaan ini, hujan batin adalah masalah pertama. Pada hari-hari berikutnya, kamu harus berlatih dengan hujan batin yang kamu miliki. Jalur keberuntungan memiliki pengaruh besar dalam membantu penyempurnaan Gu. Saat itu, ketika Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa bekerja sama dengan leluhur rambut panjang untuk menyempurnakan bangunan 88 yang sejati, jalur keberuntungan memainkan peran penting sebagai bantuan. Namun, ketika Yang Mulia Iblis Surga Pencuri dan leluhur rambut panjang bekerja sama untuk menyempurnakan Gu abadi pelarian ruang angkasa, jalur itu tidak dapat digunakan. Bagaimanapun, jalur pencurian lebih rendah daripada jalur keberuntungan dalam hal membantu penyempurnaan Gu. Selanjutnya, roh Tanah Langya mengajarkan Fang Yuan beberapa rahasia di balik teknik penyempurnaan Gu sifat manusia berbulu, termasuk beberapa metode penyempurnaan Gu yang berharga dan banyak gerakan pembunuh fana untuk penyempurnaan Gu. Tentu saja, ini tidak gratis, Fang Yuan harus membayar dengan poin kontribusi sektenya. Meski begitu, Fang Yuan dengan senang hati menerimanya. Roh Tanah Langya saat ini lebih rendah dari yang sebelumnya dalam penyempurnaan Gu, tetapi itu masih menjadi obsesi leluhur rambut panjang, pencapaian jalur penyempurnaannya jauh melampaui Fang Yuan. Fang Yuan sekarang memiliki guru yang luar biasa, banyak pertanyaan dan masalahnya dalam jalur penyempurnaan terpecahkan. Metode penyempurnaan Gu yang berharga dan gerakan pembunuh yang telah lama hilang sangat bermanfaat bagi Fang Yuan. Teknik penyempurnaan Gu sifat manusia berbulu adalah pembuka mata bagi Fang Yuan. Dia merasa bahwa jika metode ini berhasil, itu akan jauh lebih unggul daripada gaya isolasi manusia. Menariknya, sementara Fang Yuan sedang meneliti jalur penyempurnaan, saudaranya juga meneliti jalur penyempurnaan di benua rambut hitam, yang berada di bawah benua awan. Fang Zheng sedang duduk di sebuah ruangan di kota kekaisaran benua rambut hitam, memegang api 3 warna di tangannya. Kehendak palsu Fang Yuan berbicara di dalam benaknya, dalam kompetisi besok, musuh sangat kuat. Fang Zheng, meskipun kamu memiliki level kultivasi peringkat 5, kamu sangat kekurangan cacing Gu. Kamu juga seorang master Gu manusia, kamu dikucilkan di benua rambut hitam, kamu hanya bisa memurnikan Gu sendiri. Malam ini, kamu harus memurnikan katak penelan sungai Gu peringkat 5. Dengan begitu, kamu akan mampu melawan metode jalur air musuh. Aku tahu, bisakah kamu diam? Fang Zheng mendengus dalam benaknya. Kehendak palsu Fang Yuan berhenti berbicara, tetapi segera, api 3 warna di tangan Fang Zheng menghilang. Fang Zheng memuntahkan seteguk darah. Setelah gagal memurnikan Gu, dia menderita luka dalam. Hehe, kehendak palsu Fang Yuan tertawa, oh, saudaraku yang bodoh, kau masih tidak berguna seperti sebelumnya. Proses penyempurnaan Gu baru saja dimulai, dan kau telah gagal pada langkah ketiga. Ekspresi Fang Zheng sangat buruk, tetapi kebenaran ada di depannya, dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan, dia tetap diam dan duduk, menggunakan cacing Gu untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Kehendak palsu Fang Yuan melanjutkan, menjadi tidak berguna itu baik-baik saja, siapapun dapat tumbuh dan menjadi lebih kuat bahkan jika mereka tidak berguna dan lemah. Tetapi yang terpenting adalah, tidak ada harapan jika kau tidak dapat mengenali kelemahan dan ketidakbergunaanmu sendiri. Bahan-bahan yang kau persiapkan hanya dapat memungkinkanmu untuk mencoba penyempurnaan Gu 3 kali. Ini baru permulaan dan kau telah gagal. Tanpa bantuanku, bagaimana kau akan memurnikan katak penelan sungai? Hehe, dalam pertempuran besok, kematian tidak terhalang, pihak lain tidak akan mengampunimu bahkan jika kau memohon kepada mereka. Kau tidak dapat diselamatkan. Fang Zheng merasa marah karena malu, dia berteriak, jika aku mati, itu urusanku sendiri, kau terlalu berisik, diam. Surat wasiat palsu Fang Yuan berkata dengan menyeramkan,
aku akan terus bicara, bisakah kau menghentikanku? Kau pikir aku peduli dengan hidupmu? Adik kecil, kau masih sangat bodoh. Aku hanya ingin balas dendam, kau hanyalah alat untuk balas dendamku. Aku bisa menjadi alat siapapun, tetapi aku pasti tidak akan menjadi milikmu. Fang Zheng menjawab dengan tegas. Surat wasiat palsu. Fang Yuan tertawa, kau tidak punya pilihan, bahkan jika kau tidak mau, jadi apa? Setelah berpartisipasi dalam kompetisi, seiring kemajuanmu, kau membunuh banyak Master Gu berbulu, kau membalas dendam untukku. Malam ini, kau harus mendengarkan saranku agar berhasil menyempurnakan Gu. Kau harus menerima bimbinganku, jika tidak, kau akan mati besok tanpa diragukan lagi. Ekspresi Fang Zheng gelap, tetapi dia tidak menegur. Dia mengepalkan tinjunya, terdiam. 2 jam kemudian, dia mulai menyempurnakan Gu. Fang Yuan perlahan memberikan petunjuknya mengenai langkah-langkahnya. Fang Zheng tidak berbicara, tetapi dia mengikuti instruksi tanpa penyimpangan. Akhirnya, ketika langit mulai cerah, saat fajar, Fang Zheng berhasil memurnikan katak penelan sungai. Benua awan, Fang Yuan mengembuskan napas pelan. Hujan di dalam dirinya telah diproses dengan benar, seperti es beku, menyerupai batu giok yang sepenuhnya transparan. Namun kenyataannya, memproses material abadi hingga tingkat ini tidak semudah membekukannya. Ada lebih dari 50 langkah yang terlibat dalam hal ini, lebih dari 20 metode pemurnian Gu digunakan, dan 30 gerakan pembunuh fana jalur pemurnian. Lebih jauh lagi, pemurnian Gu perlu melakukan semua ini dalam beberapa menit. Setelah menghabiskan 3 baskom, Fang Yuan akhirnya berhasil mencapai baskom hujan interior yang keempat. Pada saat ini, segumpal keinginan palsu terbang ke Fang Yuan. Mata Fang Yuan bersinar, setelah memastikan bahwa itu tidak berbahaya, dia mengingatnya kembali dalam benaknya. Segera, senyum yang hampir tak terlihat muncul di sudut bibirnya. Untuk bertahan hidup, Fang Zheng hanya bisa mengikuti instruksiku. Meskipun dia membenciku sampai ke inti, untuk hidup, dia hanya bisa patuh. Setiap kali dia bertahan hidup menggunakan bimbinganku, dia akan merasa terhina dan marah. Tetapi selama ini terjadi sekali. Itu akan terus terjadi. Semakin sering terjadi, semakin sedikit pengaruhnya. Akhirnya, dia akan terbiasa dengan keberadaanku dan bergantung padaku secara tidak sadar. Pada saat itu akan menjadi waktu terbaik untuk memurnikan Dewa Darah. Tetapi kondisi mentalnya saat ini masih belum cukup baik. Dia perlu dilatih lebih lanjut.